Tuhan, selamat pagi. Kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita akan mempelajari satu topik, yaitu hal kerajaan surga, tentang harta yang terpendam. Di dalam hal ini kita akan baca lebih dulu tentang ayat ini secara menyeluruh. Dikatakan bahwa Matius 13 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46 ini merupakan perumpamaan yang terpendek. Dikatakan hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacita, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Di dalam kisah ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu mencari. Yang kedua yaitu mendapat. Yang ketiga yaitu ada pertukaran. Saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang yang disebut mencari. Mencari itu bukan asal mencari. Mencari itu selalu ada usaha serius untuk kita mendapatkannya. Dalam mencari ini ada yang disebut dengan waktu. 2 kisah ini, yang pertama adalah seorang yang menggali dan dia menemukan harta yang terpendam. Orang menggali tidak selalu atau ada waktunya. Pasti pagi hari sampai jam tertentu, tidak mungkin malam hari. Dan orang yang mencari mutiara itu pun tidak malam, bahkan mungkin pagi hari pada waktu-waktu tertentu. Artinya kata mencari itu ada yang disebut dengan waktu, atau mungkin saya sebut dengan apa yang disebut dengan kesempatan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Berarti ada satu waktu, ada satu kesempatan, di mana kalau itu lewat, maka kesempatan itu pun tidak ada. Jadi kata mencari itu ada waktu. Jadi saudara dan saya perlu menggunakan waktu sebaik mungkin. Yang paling baik adalah waktu pagi, ketika sudah bangun, carilah Tuhan. Itu waktu yang terbaik. Jadi saudara kasih Tuhan, itu yang disebut dengan waktu. Lalu apa yang kita cari itu perlu juga. Kita sudah mencari, lalu kita tidak tahu apa yang dicari. Apa yang kita cari? Kolose 3 ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Yang kita cari adalah perkara-perkara yang di atas. Bukan sekedar asal mencari, sehingga dikatakan carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap kita perlu mencari. Siapa yang mencari? Semua. Siapa yang mau? Tidak pandang bulu. Sakit, sehat, miskin, kaya, layak mencari perkara-perkara yang di atas. Untuk apa kita mencari perkara yang di atas? Firman Tuhan berkata di dalam Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Mencari sesuatu yang menyebabkan kita bisa hidup. Apalagi yang disebut dengan hidup yang kekal. Situasi hari ini adalah kesempatan buat saudara. Bukan merenungkan
ketakutan, bukan merenungkan situasi yang ada hari ini, tapi hari di mana saudara dan saya ada adalah sebuah kesempatan untuk mencari perkara yang di atas supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal, menikmati kerajaan surga. Gunakanlah waktu hidup saudara hari ini, lepaskan segala kekhawatiran dan coba melangkah untuk mencari perkara-perkara yang di atas, harta yang terpendam, mutiara yang indah. Tuhan memberkati. Sampai esok pagi. Gunakan waktu dengan sungguh-sungguh untuk mencari kerajaannya. Haleluya.